Halo guys, halo semuanya, apa kabar? Semoga baik-baik saja. Kembali lagi bersama Mimin di video yang boring ini. Kita akan membahas film yang berjudul All Quiet on the Western Front. Menceritakan pengalaman mantan veteran perang yang berasal dari Jerman yang bernama Erich Maria Remarque pada Perang Dunia Pertama. Bagaimana cerita selengkapnya? Sebelum video dimulai, jangan lupa tekan tombol subscribe dan loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi baru. Jika sudah, tanpa basa-basi lagi, kita mulai videonya. 1, 2, 3, go! Let's go! Berlatar pada Perang Dunia Pertama, suasana perang masih berkecamuk di Western Front. Jerman masih terus melakukan serangan di bagian wilayah Prancis. Pasukan Jerman yang makin hari makin amburadul melawan pasukan Prancis yang dibantu oleh sekutu. Pihak Jerman mendapatkan banyak korban yang berjatuhan. Dengan keadaan perang yang panjang tentu membutuhkan biaya yang banyak. Maka dari itu, Jerman menekan biaya itu dengan mengumpulkan seragam dan sepatu dari pasukan yang sudah gugur, mencuci noda darah, dan menjahit ulang layaknya seragam baru, kemudian diberikan kembali kepada prajurit yang baru. Perang yang sudah berlangsung 3 tahun dengan kondisi yang memprihatinkan tidak membuat suruh semangat juang para pemuda Jerman. Salah satunya pemuda berumur 17 tahun yang bernama Paul Baumer yang ingin bergabung pasukan militer bersama teman-temannya. Tanpa memberitahu orang tuanya, dia bergabung dengan niat setengah hati dan tidak mau teman-temannya mengejeknya dengan sebutan anak mama. Di sekolah, mereka mendengar pidato dari kepala sekolah yang membakar semangat juang para pemuda. Pak Kepsek menginginkan semua muridnya berjuang untuk tanah air. Paul dan yang lainnya menjadi semangat untuk turun ke medan pertempuran. Di ruang rekrut tentara, Paul dan yang lainnya benar-benar semangat sekali untuk terjun ke baris depan pertempuran. Sedangkan para rekrutmen miris melihat anak muda yang polos ini. Anak baru dibagikan seragam yang bekas dari prajurit yang sudah gugur. Dan Paul mendapatkan seragam yang masih ditempeli nama pemilik sebelumnya. Setelah menjalani pelatihan yang singkat, pasukan baru ini dikirim ke daerah Prancis Utara area Western Front tempat pertempuran Perang Dunia Pertama. Semangat juang masih ada pada diri mereka masing-masing. Ketika tiba di base P3K pasukan Jerman, salah satu dokter meminta pasukan baru ini turun dari truknya masing-masing. Karena dokter saat ini sedang dalam keadaan darurat, dia membutuhkan transportasi untuk mengirim pasukan yang sekarat ke rumah sakit. Dengan terpaksa, pasukan baru ini turun dan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Saat sudah berada dekat di medan pertempuran, disinilah pasukan baru ini merasakan suasana yang mencekam dan kehidupan yang akan mereka jalani ke depannya. Tiba-tiba ada ledakan bom yang membuat mental mereka goyah. Pak Komandan menyuruh mereka memasang masker gas. Sebagian ada yang terlalu gugup untuk memasang masker gas. Saat yang lain melepas masker gasnya, Paul yang selesai terakhir harus tetap menggunakan masker gas yang pengap itu. Pak Komandan menganggap Paul yang ceroboh ini besoknya pasti akan mati di medan pertempuran. Setelah tiba di medan pertempuran, mereka dibawa ke dalam parit yang saat itu cuaca hujan deras. Suasana mencekam semakin terasa. Suara tembakan dan ledakan bom di mana-mana membuat telinga terasa sakit. Apalagi mereka pun harus menguras parit supaya tidak tergenang air hujan. Malam harinya, Paul bertugas menjaga bersama temannya. Tiba-tiba Paul mendengar sesuatu. Tanpa pikir panjang, Paul menembak ke arah suara itu berasal. Hal itulah yang membuat posisi Paul diketahui oleh musuh. Tidak berselang lama, Paul pun tertembak hingga jatuh. Beruntungnya peluru itu hanya mengenai helmnya saja. Dan sang komandan memberitahu anak baru ini untuk tidak ceroboh. Namun telah sudah karena momen ini dimanfaatkan oleh musuh untuk menyerang. Dan pasukan musuh langsung melepaskan beberapa bom. Pasukan Jerman langsung kocar-kacir bersembunyi di dalam bunker. Mental Paul langsung ciut dan beberapa temannya ingin pulang. Namun tidak ada kata pulang bagi pasukan yang sudah masuk ke medan pertempuran. Karena musuh semakin mendekat,
Akibat dari ledakan bom musuh membuat bunker itu seketika runtuh dan Paul tertimbun reruntuhan. Besok paginya, Paul ditemukan dalam kondisi masih hidup. Paul diberikan pertolongan, dan Paul menyaksikan betapa porak-porandanya benteng parit milik Jerman akibat dari serangan tadi malam. Paul berjalan dan duduk di depan prajurit bernama Katsinski, prajurit senior yang memberi sepotong roti kepada Paul. Tidak lama kemudian, mereka disuruh untuk mengumpulkan tanda pengenal pada pasukan yang gugur. Paul menyisir area sekitar, dan Paul menemukan temannya bernama Ludwig yang sudah mati mengenaskan. Dengan perasaan yang hancur, Paul pun mengambil tanda pengenal Ludwig dan melanjutkan tugas pengumpulannya. 18 bulan kemudian, pihak Jerman semakin rutin mendata para korban yang mana rata-rata adalah remaja usia belasan tahun. Pada tanggal 7 November 1918, data tersebut diserahkan kepada Matthias Erzberger, seorang pejabat pemerintahan Jerman. Dalam perhitungan data terakhir yang hanya dalam seminggu, pihak Jerman mendapatkan korban sebanyak 40.000 prajurit. Matthias merasa miris mendengar fakta itu. Dia menginginkan perang segera berakhir. Dia pun menemui komandan tertinggi Jerman untuk membahas tentang masalah tersebut. Dan untuk prajurit Jerman yang berada di wilayah Prancis, kini kondisinya memprihatinkan dan tidak ada tujuan. Paul dan Kat, mereka mencoba mencari aktivitas yang sendiri. Mereka berdua pergi ke sebuah peternakan setempat untuk mengisi perut mereka. Dengan nekat, mereka mencuri dan berhasil mendapatkan seekor bebek. Mereka berdua berhasil kabur meskipun pemilik peternakan sempat melepaskan beberapa tembakan. Paul dan Kat membawa bebek tersebut ke markas sementara untuk dibagikan kepada teman prajurit lainnya. Sudah lama mereka tidak menyantap makanan yang enak. Dengan antusias, mereka memasak bebek itu dan memakannya bersama-sama. Bagi mereka ini adalah sebuah pesta yang menyenangkan di tengah-tengah perang. Sambil menunggu perintah dari komandan, para prajurit hanya mengobrol dan melupakan tentang perang yang sedang terjadi. Tiba-tiba lewat para gadis desa penduduk Prancis. Mereka pun menggoda para gadis itu demi mendapatkan hatinya. Franz dengan gagah berani menghampiri dan membantu membawa barang gadis-gadis tersebut. Sebagai anak muda, dia ingin melupakan tentang perang dan ingin bersenang-senang. Tidak lama kemudian, datang truk dari pihak Jerman yang membawa karung berisikan surat dari keluarga masing-masing prajurit. Dan kebetulan Kat mendapatkan surat dari istrinya. Dan Kat meminta bantuan kepada Paul untuk membacakan surat istrinya karena dia buta huruf. Dalam isi surat itu, sang istri bercerita tentang kondisi saat ini di rumah dan tentang anak mereka yang sudah meninggal. Mendengar itu, perasaan Kat menjadi sedih walaupun begitu jiwa perangnya masih berapi-api. Pagi hari, Matthias dan Jenderal Friedrich bersama delegasi Jerman menuju jalur kereta yang akan berangkat menuju Prancis untuk merundingkan gencatan senjata. Sementara pasukan Paul dan Kat dikirim untuk mencari pasukan baru yang hilang. Di sebuah jalur kereta, mereka menemukan beberapa gerbong kereta yang rusak dan gudang tak terpakai. Kat menemukan bukti pemakaian gas beracun. Mereka masuk ke dalam gudang tersebut. Dan Paul masuk ke sebuah ruang. Di sana dia melihat tumpukan mayat para prajurit baru yang mati secara mengenaskan. Mereka semua adalah anak-anak muda yang berusia belasan tahun. Sementara Matthias yang sedang dalam perjalanan menggunakan kereta menuju Prancis sebagai delegasi, tiba-tiba kereta berhenti di tengah hutan. Dan di markas besar Jerman, Jenderal Friedrich yang tadi mengantar Matthias tidak setuju atas rencana gencatan senjata. Dia memiliki jiwa yang sangat patriotik. Selama Prancis dan Jerman belum gencatan senjata, perintah Jenderal Friedrich adalah menyerang Prancis. Di malam itu, sesuai komando jenderal, pasukan di bunker Prancis langsung disibukkan pada tengah malam tersebut. Pasukan dibangunkan dan bersiap untuk berangkat ke lokasi front pertempuran. Dalam suasana subuh dan berkabut, pasukan kembali masuk ke parit-parit base penyerangan.
Sementara itu, di tengah hutan, delegasi Jerman dan delegasi Prancis bertemu untuk merundingkan gencatan senjata. Matthias sebagai delegasi Jerman meminta kepada Prancis untuk berhenti dalam penyerangan demi kemanusiaan. Jenderal Ferdinand Foch meminta Jerman untuk tidak basa-basi. Dia ingin pihak Jerman dengan tegas menyatakan permintaannya. Akhirnya Matthias dengan terpaksa mengatakan bahwa pihak Jerman menginginkan gencatan senjata. Jenderal Ferdinand tidak langsung menanggapi permintaan Jerman karena dia hanya membalas perbuatan Jerman. Karena itu, pihak Jerman disuruh menyetujui permintaan Prancis tanpa adanya negosiasi apabila menginginkan gencatan senjata. Pihak Jerman diberi waktu selama 72 jam untuk mempertimbangkan, dan selama surat perjanjian itu belum ditandatangani, pihak Prancis akan selalu menghajarnya. Di Western Front sendiri, para pasukan sedang menunggu aba-aba. Suasana sepi dan sunyi, sampai akhirnya muncul perintah dari pusat. Para pasukan diperintahkan untuk maju melakukan serangan. Pasukan Jerman itu naik ke permukaan dan berlari dengan gagah berani, hingga akhirnya base pertahanan Prancis berhasil diduduki. Namun, tiba-tiba Ich komme gleich wieder. Neidisch, wa? Paul pun terpental akibat ledakan bom di dekatnya. Paul masih selamat walaupun kesadarannya memudar. Dan dalam kondisi linglung, dia melihat temannya Albert dibakar hidup-hidup oleh pasukan Prancis. Paul kemudian ditarik oleh Kat menuju base pertahanan Parit, dan komandan memerintahkan untuk membawa semua senjata dan barang untuk dipindahkan ke lokasi berjarak 2 km dari sana. Di saat pasukannya lagi dipukul mundur, delegasi Jerman yang berada di hutan Prancis masih terus berdebat atas permintaan yang diajukan oleh Prancis, yang mana berisikan pihak Jerman harus mundur dan mengembalikan wilayah yang sudah didudukinya. Pihak militer masih tidak setuju.
Mereka masih tetap menjunjung tinggi harga dirinya. Matthias melihat tidak ada pilihan lain, karena pasukan Jerman juga sudah kalah. Dia menganjurkan untuk berhenti berdebat, karena semakin lama memutuskan maka makin banyak juga korban yang berjatuhan. Dan itulah apa yang dialami oleh putra Matthias. Kemudian dikirimkan kopian surat perjanjian itu menuju pusat pemerintahan. Di markas besar, Jenderal Friedrich sudah mendapatkan kabar tentang kekalahan pasukan Jerman. Reaksi Mayor Brixdorf biasa saja, namun berbeda dengan reaksi Jenderal Friedrich. Dia tampak gelisah dengan kemungkinan perang akan segera berakhir. Mayor Brixdorf sudah mempunyai rencana lain setelah perang usai. Dia ingin melanjutkan bisnis keluarganya, yaitu di bidang sadel kuda. Sedangkan Jenderal Friedrich yang dari keluarga militer merasa kosong dan hampa apabila perang telah berakhir. Paul akhirnya tiba di base pasukan. Kabar tentang gencatan senjata sudah sampai ke telinga para prajurit. Semuanya menjadi lebih lega karena semua peristiwa buruk ini akhirnya akan segera berakhir. Namun Paul masih sepenuhnya belum merasa lega karena dia masih harus mencari teman-temannya. Di dalam gereja dijadikan tempat pengungsian para korban perang. Ada beberapa yang menjalani perawatan di ruang UGD. Paul pun mencari di setiap ruangan gereja itu. Paul akhirnya menemukan Jaden, sang prajurit senior. Mereka merasa senang karena telah bertemu kembali dalam keadaan hidup. Tapi Paul mendapatkan kabar buruk. Franz, temannya Paul, sudah mati di dalam medan pertempuran. Kemudian Jaden menyuruh Paul memeriksa luka di kakinya. Ternyata Jaden mengalami luka yang sangat parah. Jaden pun langsung merasa shock. Padahal setelah perang usai, dia berniat ingin menjadi seorang polisi. Namun sayangnya dengan luka seperti itu, dia merasa kehilangan harapan. Paul kemudian berjalan menuju dapur umum. Di sana dia bertemu dengan Kat. Segera mereka pun ikut ngantri mengambil jatah makanan sekaligus untuk Jaden. Dengan semangat mereka membawa makanan itu ke tempat Jaden. Jaden merasa senang bisa melihat Kat kembali. Dan Kat memberikan makanan yang dia bawa tadi kepada Jaden untuk dia santap. Namun tiba-tiba Jaden menusukkan lehernya menggunakan garpu karena dia merasa sudah tidak berguna lagi dengan luka di kakinya dan Jaden memilih untuk mati. Seketika Paul dan Kat panik dan berteriak minta bantuan medis. Dan suasana sekitar merasa tidak peduli apabila ada satu prajurit lagi yang harus kehilangan nyawanya. Besok paginya, delegasi Jerman kembali berunding dengan delegasi Prancis. Matthias memberitahu bahwa penguasa Jerman sudah menyetujui syarat yang diminta, tapi mereka meminta waktu untuk memastikan pihak militer Jerman bisa mengamankan prajurit yang membangkang maupun yang mencoba kabur. Dan Jenderal Ferdinand masih tetap konsisten, dia tidak mau menerima pengecualian. Semua tentara Jerman yang masih berada di wilayahnya akan dibantai habis. Akhirnya, surat perjanjian itu ditandatangani yang menandakan gencatan senjata akan ditegakkan mulai pukul 11 pagi pada hari itu. Berita tersebut langsung sampai ke markas besar Jerman. Para pasukan bersorak gembira karena perang telah usai. Namun, Jenderal Friedrich merasa tidak puas karena pasukannya harus mundur sebagai pecundang. Dia masih tidak rela apabila hal itu terjadi. Di base Prancis pada pagi hari, Kat merasa keheningan yang tidak pernah dia rasakan sebelumnya. Dia yakin bahwa perang benar-benar sudah berhenti. Dan Kat berencana langsung pergi untuk pulang bersama Paul sebelum yang lainnya bangun dan takut diberi perintah yang aneh-aneh lagi. Kedua partner itu akhirnya merasa lega dan merasa sudah terbebas dari beban yang berat. Bayang-bayang rumah sudah ada di pikirannya.
Dan rencana Kat setelah sampai rumah, dia akan berolahraga yang banyak bersama sang istri supaya rumahnya terisi tawa dan ceria anak-anak kembali. Menyadari bahwa celana mereka sekarang kedodoran, mereka pun berencana mencari makanan yang bernutrisi dulu sebelum meneruskan perjalanan. Rumah peternak yang sempat pernah mereka curi kembali menjadi incaran, tapi kali ini giliran Paul yang beraksi dan mereka berharap bisa mendapatkan seekor bebek kembali. Paul masuk dan menerobos ke kandang ternak. Kali ini Paul mengincar telur bebek, namun aksi Paul diketahui oleh anak dari sang pemilik peternakan. Anak ini mengawasi dari pintu kandang dan langsung menutup pintu tersebut. Kat yang berada di luar kaget mendengar suara tembakan. Saat itu Paul berusaha untuk kabur tapi sudah ketahuan oleh sang pemilik. Beruntungnya mereka masih tetap berhasil selamat dari tembakan sang pemilik peternakan. Dan aksi pencurian kedua ini membuat anak itu merasa sangat dendam kepada para prajurit itu. Setelah berlari cukup jauh, mereka pun berhenti dan menyadari ada telur yang sudah pecah. Tanpa lama lagi, mereka langsung menyajikannya secara mentah dan menyantapnya. Kemudian Kat pergi untuk buang air kecil ke dalam hutan dan Paul menunggunya sambil duduk beristirahat. Saat Kat selesai buang air kecil, ternyata sudah ada anak peternak tadi yang berada di belakang Kat dengan menodongkan senjata. Suara tembakan dilepaskan, Paul pun langsung menuju hutan untuk mencari Kat. Paul saat menemukan Kat, dia terlihat baik-baik saja. Tapi ternyata perutnya sudah berlubang akibat tembakan tadi. Paul pun langsung menggendong Kat kembali ke markas untuk menyelamatkannya. Makin lama kondisi Kat semakin buruk. Kat sudah kehilangan banyak darah sehingga dia tidak sanggup untuk menggerakkan kakinya. Gerombolan truk yang berisikan pasukan pun tidak peduli akan keadaan Paul dan Kat. Mereka terlalu asik dalam keadaan senang karena perang sudah berakhir. Dan Paul pun menggendong Kat sampai ke gereja. Dan setelah sampai di ruangan perawatan, sang dokter berkata bahwa Kat sudah mati sejak dari tadi. Paul sempat tidak percaya karena beberapa waktu lalu, Kat masih berbicara dengan si Paul. Dan Kat kini harus meninggal walaupun kebebasan sudah bisa dirasakan. Dan kini, Paul harus bertahan sendiri karena teman-temannya sudah mati gugur mendahulunya. Tidak lama kemudian, pasukan kembali dikumpulkan. Ternyata Jenderal Friedrich sudah tiba di tempat tersebut. Dia berkata kepada pasukannya bahwa walaupun perang sudah berakhir, tapi dia tetap menyuruh pasukannya untuk menyerang supaya mereka pulang dengan membawa status pahlawan dan bukan pecundang. Dia memanaskan suasana supaya pasukan mau bergerak demi harga diri negara atau harga dirinya. Sasarannya yaitu menduduki wilayah Latiar sebelum jam 11 pagi ini. Beberapa prajurit ada yang enggan untuk kembali berperang, namun jenderal memaksanya untuk kembali ke barisannya. Paul dengan sudah tidak ada niat bertempur, terpaksa mengikuti perintah dan memberi semangat pada prajurit baru. Di pihak Prancis, mereka hanya bersantai dan menyantap makanan sambil menunggu jam 11 pagi yang menandakan perang berakhir. Namun pihak Jerman sendiri sedang menuju area pertempuran untuk menyerang pihak Prancis. Saat sudah tiba di medan pertempuran, pada jam 11 kurang 15 menit, komandan memberikan instruksi kepada pasukan untuk bersiaga dan bersiap maju. Pasukan Prancis saat itu masih bersantai-santai sampai akhirnya mereka mendengar langkah kaki dari para pasukan Jerman dan mereka langsung bersiap bertempur. Dan pasukan Jerman pun menyerang dengan sisa-sisa tenaganya sesuai kemauan sang jenderal. Paul menyerang dan berhasil menyelamatkan prajurit baru dari serangan pasukan Prancis. Attaquez-lui!
Paul pun terjatuh ke dalam bunker, dan saat bersiap untuk menyerang, tiba-tiba dari belakang dia ditusuk bayonet oleh pasukan Prancis lainnya. Dan tidak lama kemudian, seruan pertanda gencatan senjata pun dikumandangkan yang menandakan perang telah berakhir dan jam sudah tepat pada pukul 11 pagi. Jenderal Friedrich harus menerima kenyataan bahwa pasukannya harus pulang sebagai pecundang. Western Front kini sudah bukan lagi tempat berkecamuk perang. Suasana pun kini menjadi damai dan tentram. Seorang komandan Jerman menghampiri prajurit baru yang berhasil diselamatkan oleh Paul. Dan dia disuruh mengumpulkan tanda pengenal dari para korban perang. Saat melakukan tugasnya, dan akhirnya dia sampai pada Paul yang sudah mati. Dan film berakhir. Oke, itulah yang bisa Mimin ceritakan tentang film yang berjudul All Quiet on the Western Front. Like and share jika kalian suka video ini. Kalau begitu, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.